Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama aku Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Infinix di mana mereka telah resmi memperkenalkan varian terbarunya yaitu Infinix Smart 6 yang memiliki fitur NFC dan akan dibanderol dengan harga 1,2 juta rupiah. Infinix Indonesia baru-baru ini menghadirkan handphone entry level terbaru mereka yang bernama Infinix Smart 6 NFC. Dengan harga perkenalan sekitar Rp1.209.000, ponsel ini memang dibanderol sedikit lebih mahal dari pendahulunya yang belum memiliki fitur NFC. Sesuai dengan namanya, Infinix Smart 6 NFC sudah membawa fitur Near Field Communication alias NFC untuk memfasilitasi beragam kebutuhan pengguna seperti top up dan cek saldo e-money sebagai metode pembayaran transportasi umum, pembayaran digital, dan sebagai kunci keamanan. Secara umum, Infinix Smart 6 NFC ini masih membawa spesifikasi yang sama dengan Infinix Smart 6 varian reguler. Secara umum, Infinix Smart 6 NFC ini masih membawa spesifikasi yang sama dengan Infinix Smart 6 varian reguler, di mana layar HP ini masih berukuran 6,6 inci IPS dengan resolusi HD+. Baterai ponsel ini pun juga masih bertahan di angka 5000 mAh yang sudah dilengkapi dengan fitur Power Marathon. Tapi lagi-lagi aku ingetin ya, jangan terlalu berharap banyak sama handphone 1 jutaan. Mungkin HP ini bisa kalian kasih ke adik-adik kalian ataupun ke anak-anak yang memang masih belum begitu mentingin handphone yang bagus. Atau mungkin bisa jadi handphone kedua dari ketong selingkuh. Emang punya? Enggak. Ya maksudnya kan buat para Facebook mania. Ada. MediaTek telah resmi merilis chipset terbarunya yaitu Dimensity 9000 yang dikabarkan memiliki skor benchmark di atas Snapdragon 8 Gen 1. Persaingan antara chipset Qualcomm Snapdragon dan MediaTek terlihat semakin ketat, di mana pada penghujung tahun 2021 ini, kedua brand besar tersebut sama-sama meluncurkan produk chipset terbaru yaitu Dimensity 9000 dan Snapdragon 8 Gen 1. Menanggapi persaingan yang semakin ketat tersebut, pihak MediaTek baru saja meluncurkan sebuah video promosi yang memamerkan hasil benchmark dari Dimensity 9000. Pada intinya, melalui video yang berdurasi 2 menit tersebut, MediaTek ingin menunjukkan bahwa skor benchmark dari Dimensity 9000 bisa lebih baik dari Snapdragon 8 Gen 1. Mulai dari skor AnTuTu versi 8, Geekbench 5, GFX Manhattan 3.0, GFX Aztec, dan lain sebagainya. Akan tetapi, poin yang perlu dicatat adalah skor yang dipamerkan oleh pihak MediaTek tersebut hanya sebatas angka di atas kertas. Jadi, masih ada kemungkinan bahwa performa Snapdragon 8 Gen 1 bisa lebih baik dari Dimensity 9000 meskipun memiliki skor benchmark yang lebih rendah. Ya wajar aja sih, namanya juga persaingan bisnis, jadi masing-masing dari brand harus pintar ngejual dirinya. Tapi jangan salah paham, maksudnya biar konsumennya itu makin banyak. Masa sih? Ya iyalah, parah banget sih ya, malu. Jual diri? Enggak, bukan gitu. Jangan salah paham Resmania. Brand ponsel asal Tiongkok yaitu Oppo kembali merebut tahta sebagai brand nomor 1 di Indonesia dan berhasil menggeser posisi Xiaomi yang terpaksa turun ke posisi ketiga. Pihak IDC baru saja merilis laporan ponsel terlaris di Indonesia selama kuartal 3 tahun 2021. Dan hasilnya, Oppo dinobatkan sebagai brand smartphone nomor 1 di Indonesia. Oppo masih memimpin di segmen pasar low-end di range harga 1,4 hingga 2,8 jutaan yang merupakan penyumbang terbesar shipping mereka. Sementara Vivo naik ke peringkat kedua karena adanya peningkatan penjualan secara offline dan tetap mempertahankan stok pasokan produk. Lalu di posisi ketiga ada brand kesayangan kita semua yaitu Xiaomi yang turun setelah 2 kuartal berturut-turut mengalami pertumbuhan yang kuat. Pihak IDC menyebutkan bahwa penurunan ini diakibatkan karena kendala pasokan dan keterbatasan persediaan produk. Namun meski begitu, Xiaomi dikabarkan masih berdiri kokoh untuk segmen pasar kelas menengah di range harga 2,8 hingga 5,7 jutaan. Sementara untuk posisi keempat dan kelima masih ditempati oleh Samsung dan Realme yang masih belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kayaknya karena kelangkaan chipset ngaruh banget ya untuk handphone Xiaomi, tapi aku masih bisa percaya kalau Xiaomi itu masih bisa survive. Ayo untuk para Mi fans, jangan lupa untuk terus dukung brand kesayangan kalian.
Apple diberitakan sangat yakin dengan produk iPhone SE 5G mereka yang dipercaya akan mampu menyedot atensi hingga miliaran pengguna Android dengan harga yang semakin terjangkau. Setidaknya demikianlah hasil prediksi analis JP Morgan. Apple sendiri diperkirakan akan merilis iPhone SE berkemampuan 5G tersebut pada awal tahun 2022 mendatang. Para analis mengatakan bahwa keputusan tersebut akan memungkinkan pihak Apple untuk menargetkan pasar smartphone kelas menengah yang hingga saat ini masih dikuasai oleh Samsung, Huawei, hingga Xiaomi. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa iPhone SE 5G nantinya memiliki potensi yang sangat besar untuk memikat hampir 1,4 miliar pengguna ponsel Android kelas bawah hingga menengah dan sekitar 300 juta pengguna iPhone seri lawas. Hal ini diperkuat dengan harga dari iPhone SE series yang ada di angka $399 atau sekitar 5,7 jutaan saja. Ya bisa ya Apple, apalagi nih kalau sampai nanti iPhone SE ini harganya 5 jutaan. Bah, pasti laku banget. Kayak aku kan. Kok ketawa gitu sih? Nyakitin banget. Akhirnya yang punya lu. Jangan gitu dong, sombong bener mentang-mentang punya. Sama gak punya berdua. Oh gak punya ya? Haha, kasihan deh. Akibat virus Omicron yang mulai menyebar, Apple kembali mengharuskan para karyawannya untuk dapat bekerja di rumah dan memberikan bonus senilai 14 juta rupiah untuk menunjang kinerja mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Apple Tim Cook lewat memo internal perusahaan. Lewat memo tersebut, Cook mengatakan bahwa seluruh karyawan Apple harus bekerja dari rumah sampai waktu yang belum ditentukan. Sedangkan terkait info yang dilansir dari NBC News, semua karyawan dan staf Apple termasuk mereka yang bekerja di retail Apple Store akan mendapatkan bonus sebesar $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah yang bisa digunakan untuk membeli hardware agar bisa mereka gunakan untuk menunjang aktivitas WFH mereka. Meski demikian, pihak Apple tetap berupaya mendorong karyawannya untuk kembali work from office jika saatnya sudah tepat. Disuruh kerja dari rumah dan dapat tunjangan 14 juta. Kayak kantor idaman banget gak sih? Parah. Parah banget. Idaman banget. TBL. Ditak banget loh. Ponsel gaming dari Nubia yaitu Red Magic 6S Pro dikabarkan sudah resmi dan bisa dipesan melalui pre-order di Indonesia. Setelah sempat ramai pada bulan lalu bahwa Red Magic 6S Pro sudah resmi masuk sertifikasi TKDN, akhirnya ponsel gaming dengan layar AMOLED 165Hz ini sudah bisa di pre-order di Indonesia. Jangka waktu pre-order HP gaming terbaru dari Nubia ini adalah mulai tanggal 15 hingga 24 Desember 2021 dan nantinya konsumen yang membeli Red Magic 6S Pro ini akan mendapatkan bundling Ice Dual Cooler sebagai aksesoris pendingin suhu smartphone. Ponsel ini sebenarnya sudah rilis secara global pada bulan September yang lalu dengan membawa beragam fitur menarik dibandingkan ponsel gaming lainnya. Salah satunya adalah sistem pendingin yang diberi nama Ice 6.0 Cooling System. Fitur tersebut berfungsi untuk menstabilkan chipset Snapdragon 888 Plus yang terkenal cukup panas di kalangan ponsel flagship yang sudah terlebih dahulu menggunakan chipset kelas atas tersebut. Nah, siapa nih dari kemarin yang udah nungguin ponsel Red Magic masuk ke Indonesia? Atau mungkin kalian kayak aku ya, tim CLBK. Cuma lihat, beli kagak. Nah, sebelum masuk ke berita terakhir, aku mau ngingetin kalian, buat kalian nih yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget beberapa minggu belakangan ini, kalian bisa aja loh langsung aja cek YouTube channel Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Huawei ternyata tidak hanya memperkenalkan HarmonyOS mereka lewat deretan laptop dan smartphone, melainkan kini mereka juga merilis sebuah tumbler minuman yang menjalankan sistem operasi kebanggaan mereka tersebut. Sebuah tumbler alias botol minuman pintar Huawei tersebut diberi nama Hears. Tumbler pintar ini disebutkan bisa mendeteksi sejumlah informasi penting terkait air yang tersimpan di dalamnya, mulai dari informasi sisa air yang tersedia, temperatur air, dan lain sebagainya. Hal itu dimungkinkan berkat bantuan HarmonyOS dan beragam sensor pendukung lain yang dibawanya. Selain itu, botol minum ini juga dibekali dengan satu layar sentuh yang bisa menampilkan beragam informasi.
mulai dari nama atau tanda tangan pemilik botol hingga status suhu seperti yang sudah di-mention sebelumnya. Sementara terkait harganya, di Cina, Hirsch dibanderol dengan harga yang relatif murah, yaitu dengan harga 159 yuan atau sekitar Rp357.000. Ya sebenarnya sih emang agak berlebihan ya kalau misalnya botol minum doang aja pakai sistem operasi. Tapi melihat perkembangan zaman ya emang sayang sih. Hah? Sayang? Iya, sayang. Kan sayang kamu. Cih. 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 Gitu aja. Cih. 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 Huy. Sekian berita gadget seminggu belakangan ini. Aku dan segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sayang siapa tadi, Mi? Sayang kamu, kacop. Puas. Rawr.